Sampah itu jangankan baunya, kita lihat saja deh. Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Indonesia masih darurat sampah karena masih mengandalkan tempat pembuangan sampah sebagai tempat akhir. Penutupan TPST Piungan menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik di kota Yogyakarta. Pernahkah terlintas di dalam benak teman-teman, kemana sih perginya sisa-sisa kenyamanan hidup konsumtif yang kita buang setiap hari? Bagi sebagian masyarakat urban, sampah yang sudah terlempar keluar pagar rumah adalah urusan yang sudah selesai. Kita menutup mata, mengabaikan realita bahwa di luar sana, sisa konsumsi kita menumpuk menjadi bom waktu ekologis. Di tepi jalan utama, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, berdiri sebuah titik tumpu kritis bernama Depo TPS Gedong Kuning. Tempat ini bukan sekedar penampungan limbah, melainkan muara akhir dari aktivitas domestik 3 wilayah padat sekaligus. Yang pertama, ada Kelurahan Warung Boto, Rejowinangun, dan juga Mujamuju. Di balik pagar besi depo ini, ada sebuah ekosistem yang bergolak. Ada fluktuasi volume yang mengancam sistem pengangkutan yang tidak pasti. Dan yang paling krusial adalah ada di mana ketika manusia-manusia marginal yang mempertaruhkan kesehatan mereka setiap detik demi menjaga kesehatan mereka di sisa hidup mereka. Maka dari itu, kami dari kelompok 10 krisis sampah melalui Project Service Learning mata kuliah Healing Earth. Di sini kami akan menyampaikan tidak hanya untuk mendokumentasikan tumpukan residu ini, kami datang untuk menjadi bagian dari perjalanan kedalaman krisis sosioekologis dari hulu hingga ke hilir. Kalau kita lihat dari kacamata lingkungan, masalah di Depo TPS Gedong Kuning ini sebenarnya jadi bukti nyata kalau sistem kelola sampah di kota kita ini masih belum terlalu efektif. Di Yogyakarta, sama kayak kota-kota lain di Indonesia, kebanyakan sampah yang dibuang itu sebenarnya sampah organik basah alias sisa-sisa makanan. Tapi masalahnya, sekarang sampah organik kayak plastik sekali pakai juga semakin numpuk. Gara-gara kita semua pengen yang serba praktis. Nah, kebiasaan buruk kita ini adalah langsung ngebuang sampah itu dicampur gitu aja dari rumah. Pas sampai di depo, tumpukan sampah campur aduk ini bakal membusuk sampah udara. Proses pembusukan ini menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang efeknya jauh lebih jahat daripada karbon dioksida dalam bikin bumi ini makin panas. Gak cuma gas, tumpukan sampah yang tercampur ini juga ngasilin cairan lindi alias air sampah yang beracun. Kalau air lindi ini merembes ke dalam tanah, sumur air yang dikonsumsi warga sekitar bisa tercemar. Belum lagi bau busuk menyengat, yang bikin udara semakin jadi tidak sehat dan rawan bikin sesak nafas. Kalau cerita sedikit soal sejarahnya, Depo Gedong Kuning ini punya masa lalu yang lumayan bermasalah. Dulu pas pengelolaannya masih dipegang penuh sama Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, jadwal truk pengangkutan sampahnya sering nggak pasti. Efeknya parah banget, sampai sempat menggunung sampai hampir menyentuh atap depo dan meluber ke pinggir jalan raya. Sekarang sih untungnya sudah dibantu manajemen swasta. Jadi kondisinya kebersihannya agak mendingan karena sampah diangkut rutin 2 kali seminggu. Tapi tetap aja, situasi di lapangan itu masih naik turun. Pas hari libur pengangkutan kayak hari Rabu dan Minggu, atau pas momen ramai kayak bulan Ramadan, volume sampah langsung melonjak drastis. Jadi, kalau kita sebagai warga nggak mulai mengubah kebiasaan dari rumah, ancaman sampah menggunung kayak dulu bakalan terus menghantui tempat ini. Kenapa kelompok kami memilih Depo Gedong Kuning sebagai mitra? Alasan utamanya, karena depo ini krusial. Jadi, pusat pembuangan buat 3 kelurahan sekaligus. Masalah di sini tuh paket lengkap. Nggak cuma soal lingkungan yang rusak, tetapi juga soal nasib dan kesehatan para pekerja yang nyari nafkah di sana. Lewat proyek Service Learning ini, kami pengen banget mewujudkan UAP keempat, yaitu Caring for Our Common Health, merawat rumah bersama. Sebagai mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang merupakan kampus Yesuit, kita punya panggilan moral buat menjaga keharmonisan alam dan merawat bumi tempat tinggal kita. Kami pengen ngebuktiin kalau beresin krisis lingkungan itu gak bisa cuma dari hilir, tapi wajib banget dimulai dari mengubah kebiasaan diri sendiri untuk memilah sampah dari rumah.
Bergerak dari analisis masalah tersebut, kelompok kami merancang rangkaian aksi nyata yang menyasar pada 2 titik kritis. Nah, yang pertama itu ada edukasi pemilahan di tingkat hulu dan juga peningkatan keselamatan kerja di tingkat hilir atau di petugas TPS-nya. Di tingkat hulu ini, produk utama yang kami formulasikan adalah media komunikasi visual edukatif berupa poster permanen yang tentunya tahan terhadap cuaca. Poster ini juga memberikan panduan visual yang komunikatif dan ramah mata agar warga dapat memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu secara mandiri langsung dari dapur mereka. Kami juga mendistribusikan dan memasang poster-poster ini di jalur utama menuju depo, di area pemukiman warga, serta di beberapa titik strategis seperti pos kamling atau pos ronda. Dan dinamika di lapangan menghadapkan kami pada tantangan sosiologis yang sangat berat. Kelompok kami telah berupaya melakukan pendekatan partisipatif yang cukup ideal, yaitu kami berkoordinasi secara resmi dengan beberapa jajaran, pengurus RW, dan juga RT setempat untuk menyelenggarakan sesi sosialisasi, langsung tatap muka, dan juga diskusi formal mengenai manajemen limbah domestik. Namun yang terjadi, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, agenda tersebut ternyata tidak dapat terlaksana, karena tidak ada warga yang hadir di lokasi pertemuan. Pihak RW juga mengkonfirmasi bahwa program pemilihan sampah itu sebenarnya sudah sering digaungkan atau sering dilakukan oleh pemerintah, namun selalu membentur dinding bernama budaya malas dan hambatan perilaku sosiokultural masyarakat. Dan ini menjadi tantangan yang kami hadapi juga. Menghadapi resistensi perilaku tersebut, kami mengambil solusi memfokuskan keberlanjutan program pada penguatan edukasi pasif melalui poster-poster visual yang telah terpasang. Meskipun intervensi perilaku di tingkat hulu membutuhkan waktu untuk berbuah, aksi nyata yang kami lakukan di tingkat hilir memberikan dampak keadilan sosial yang instan dan nyata bagi mitra pelayanan kami. Kelompok kami berhasil mengalokasikan pengadaan dan mendistribusikan paket alat pelindungan diri atau APD standar berupa masker pelindung pernafasan dan sarung tangan industri tebal, langsung kepada tugas lapangan Depo Gedong Kuning. Dampak langsung dari aksi ini adalah meningkatkan standar keamanan kerja petugas, di mana pihak pengelola kini memiliki instrumen fisik untuk menegakkan disiplin K3 bagi para pekerjanya. Melalui pendekatan ekologi integral yang menjadi dasar perkuliahan Healing Earth, proyek Service Learning ini membantu kami melihat persoalan lingkungan dengan cara yang lebih utuh. Kami menyadari bahwa masalah lingkungan dan masalah sosial sebenarnya saling berkaitan. Sampah itu bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Nah, dari sisi etika, kami merefleksikan nilai martabat manusia atau human dignity, di mana rasanya tidak adil ketika sebagian masyarakat itu menikmati kemudahan dan menghasilkan sampah, tetapi petugas TPS justru harus menghadapi risiko kesehatan dan lingkungan yang berat. Kami ingin menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar pekerja yang menangani sampah, tetapi juga manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan atas pekerjaannya. Menjaga kebersihan depo juga menjadi bagian dari kesejahteraan bersama atau common good. Karena lingkungan yang sehat itu membawa dampak bagi seluruh masyarakat, bukan hanya pekerja TPS saja. Lalu selanjutnya, dari sisi spiritualitas, pengalaman di TPS Gedong Kuning ini membuat kami semakin sadar bahwa kebiasaan konsumtif dan budaya membuang tanpa pikir panjang memiliki dampak yang nyata. Kegiatan ini mengajak kami untuk membangun kesadaran dan kepedulian yang lebih besar terhadap lingkungan. Kami belajar bahwa menjaga bumi dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, hidup secukupnya, dan lebih menghargai kerja keras para petugas kebersihan. Dan pada akhirnya, kami belajar bahwa menjaga bumi sebagai rumah bersama tidak selalu harus dari langkah besar, namun perubahan bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan begitu, kita ikut merawat ciptaan dan mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.